Ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar gitu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja, terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Jadi gini, yang saya ingin sorot itu mengenai pengadilan di kasus Umi. Kebetulan saya memang diminta untuk menjadi saksi ahli dan saya memang mengikuti seluruh prosesnya itu. Memang Habib Rizik itu belum diperiksa, kemudian dia menyatakan melalui menantunya itu Habib Hanif, saya baik-baik saja. Nah, setelah ada pemeriksaan lengkap itu baru dikatakan dia memang kena COVID. Jadi secara akal sehat kita itu tidak mungkin orang yang mengatakan saya baik-baik saja kemudian belum ada pemeriksaan lantas dihukum. Atas kata-kata itu jaksa mengatakan bahwa dia ini menciptakan keonaran. Padahal yang marah itu akibat penahanan Habib Rizik itu kan adalah para pendukungnya. Dengan kata-kata dia baik-baik saja justru mereka tenang. Tapi jaksa mengatakan itu menciptakan keonaran, keributan di luar. Nah, akibatnya itu dihukumlah dia 4 tahun penjara. Jadi saya kira kalau masyarakat, khususnya para pendukungnya itu mengatakan bahwa ini ketidakadilan, memang betul tidak adil. Saya juga tidak pernah mengatakan misalnya itu kesalahan presiden. Memang seperti yang sampaikan Profesor Hamzah tadi itu, ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar gitu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja, terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Wajar nggak masyarakat tidak mempertanyakan bahwa ada ketidakadilan dalam proses pengadilan kita ini? Jadi ini barangkali yang harus kita sadari. Jadi sekali lagi ini tugas kita, ilmuwan, para cendekiawan kita semua untuk memperbaiki keadaan ini. Kalau kita mempersalahkan siapapun tidak ada habisnya. Tapi memang pengadilan kita itu bobrok. Saya itu Bang aja. Beliau menyatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Itu secara logikanya sudah salah itu ya. Sebelumnya dia menyatakan jangan terlalu dalam mempelajari agama karena nanti itu bisa menimbulkan penyimpangan. Jadi di sini saya kira confuse-nya pernyataan dari Pak Dudung. Diksi itu salah. Saya kalau saya sampaikan salah diksi itu. Semua agama benar di mata Tuhan. Kalau memang benar itu kutipannya, bagaimana bisa mengetahui Tuhan mengatakan benar? Dudung, titik 2, jangan terlalu dalam mendalami agama. Jujur saya agak bingung, tapi sekaligus juga terkejut ya membaca berita ini. Sebab kalau benar Jenderal Dudung menyatakan hal itu bisa diartikan kan ini karena dia Kepala Staf Angkatan Darat dan bicaranya di masjid di Kodam ya. Dia menginstruksikan kepada prajurit TNI untuk tidak terlalu dalam mempelajari agama. Kan begitu ya kita bisa tafsirkan. Nah karena ini berlangsung di masjid tentu saja ini khususnya yang beragama Islam. Mereka, para prajurit ini diminta agar jangan terlalu mendalami agama. Kalau benar itu yang dimaksudkan, tentu saja instruksi ini menurut saya sangat berbahaya ya. Tapi seperti biasa, kalau ada berita yang menurut saya cenderung sensasional atau rada nggak masuk akal, ini saya mencoba mencari tahu sumber aslinya. Seperti dituliskan oleh Republika, berita itu dikutip dari akun channel YouTube Dispen TNI Angkatan Darat. Saya mencoba menggoogling dan ternyata benar, saya menemukan link YouTube-nya dengan judul Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memberikan kuliah subuh di daerah Jayapura. Videonya diunggah pada hari Sabtu tanggal 4 Desember dengan durasi pendek saja nih, 2 menit 27 detik. Jadi ini sebenarnya diunggah belakangan ya setelah Pak Dudung tidak lagi berada di Jayapura. Mari kita simak bagaimana sih persisnya ucapan dari Kepala Staf Angkatan Darat itu. Saya kira ini perlu penjelasan lebih lanjut ya dari Jenderal Dudung agar tidak menimbulkan kontroversi atau setidaknya dari Dispen TNI Angkatan Darat, karena saya sendiri cukup tadi menyatakan selain kaget saya juga bingung karena tadi di satu sisi Pak Dudung minta agar para prajurit memahami Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Tapi sebelumnya dia menyatakan jangan terlalu dalam mempelajari agama karena nanti itu bisa menimbulkan penyimpangan. Jadi di sini saya kira confuse-nya pernyataan dari Pak Dudung. Sementara bagian yang mengagetkan tadi itu karena kalau terlalu dalam mempelajari agama itu bisa menimbulkan penyimpangan. Nah ini bagaimana ya kita memahami ini ya? Saya kira kita
perlu ingatkan kepada Jenderal Dudung karena pernyataan dia soal agama ini kan kehebohannya belum juga reda ya. Dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier itu statement Jenderal Dudung juga menimbulkan kehebohan. Satu, dia mengaku setiap habis sholat dia berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya sebenarnya kalau soalnya pernyataannya cuma sampai di situ saja itu nggak jadi persoalan. Tapi kemudian karena disambung dengan kalimat bahwa karena Tuhan itu kan bukan orang Arab, nilai menimbulkan kehebohan. Barangkali diksinya ya, karena kan kalau di situ sebutkan bahwa di mata Tuhan semua agama itu sama gitu. Padahal bagi semua kalangan umat beragama, bukan hanya Islam, saya kira kan kita masing-masing harus yakini bahwa yang paling benar itu agama kita masing-masing. Bagaimana kita mendudukkan persoalan itu? Itu yang salah, diksi itu salah. Ya, saya kalau saya sampaikan salah diksi itu. Semua agama benar di mata Tuhan. Kalau memang benar itu kutipannya, bagaimana bisa mengetahui Tuhan mengatakan benar? Bagaimana cara mengetahui di mata Tuhan benar? Oke. Kalau di mata undang-undang itu benar, bisa ada Mahkamah Konstitusi, ya kan? Ada ahli hukum. Nah, kalau di mata Tuhan itu benar, itu saya tanya, gimana bisa tahu? Yang kemudian kita tanya, Tuhan yang mana yang mengakui kebenarannya itu? Nah, saya nggak menemukan jawaban itu. Kalau Mas Hersu Beno bisa bantu jawab itu, ya, dan bisa memuaskan atau menenangkan, menenangkan hati saya alhamdulillah. Sama dengan pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah, ketika bagaimana hari ba'ats Allah, bukan nggak percaya, awalam tu'min, apakah tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi butuh penenang hati secara logika. Kira-kira kalau Tuhan itu mengatakan semua benar di mata Tuhan, saya tanya pertama, bagaimana bisa mengetahui itu benar menurut Tuhan? Kemudian Tuhan yang mana? Karena dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu kan memberikan ruang kepada umat yang beragama berbeda-beda. Sudah jelas agamanya beda-beda, keyakinan tentang Tuhan juga beda-beda, ya kan? Tetapi kita memang ya beda, agama satu dengan agama lain. Masing-masing kita pasti klaim, bagi saya Islam yang paling benar. Silahkan bagi agama lain mengklaim adalah dirinya adalah yang paling benar. Yang tidak boleh adalah ya menodai, menyalah-nyalahkan kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Jadi begini, kalau saya contohkan, Mas Hersu Beno punya istri, saya punya istri. Saya akan bilang, istri saya paling cantik, paling baik. Begitu juga istri Mas Hersu Beno. Tapi jangan bilang istri orang lain jelek gitu loh. Nah, kerangka berpikir itu, pesantren saya, Islam yang saya peluk itu yang paling benar. Ajaran Tuhan adalah yang paling benar. Jelas, ajaran kami berbeda dengan ajaran mereka. Kami yang paling benar. Ya, bukan hanya paling benar, kami yang benar. Bisa saja kita mengatakan yang lain salah, bisa, tapi tidak boleh nyalah-nyalahin. Jadi kalau saya bikin prinsip, ini kan maunya bagaimana kita membangun toleransi. Tasamu. Toleransi itu memaklumi, memahami, menghargai, bukan menyamakan. Jadi kita dalam rangka toleransi jangan menyamakan yang memang sudah berbeda. Tapi begitu juga, jangan sampai karena anti toleransi membeda-bedakan yang sama. Apa dalam konteks ketuhanan dan keagamaan kita ini sama-sama dalam bingkai NKRI. Kita sama-sama umat beragama. Kita sama-sama saling toleransi memahami antar umat beragama. Tapi agama kita beda, keyakinan kita beda. Ya, terus juga ritual-ritual kita juga beda. Jadi yang beda katakan beda, yang sama katakan sama. Nah, pada saat titik sama kita ingin membangun bangsa, ingin membangun persatuan, titik yang sama. Carilah dalam konteks kebangsaan kesamaan-kesamaan, tapi tidak berarti agama kita sama. Saya agak terkejut juga ya, karena yang bicaranya adalah seorang jenderal KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat ya. Kalau yang bicara itu kopral ya, saya ya enggak bermasalah bagi saya ya. Tapi kalau seorang pimpinan tertinggi ya di Angkatan Darat bicara dengan bahasa seperti itu ya, menurut saya ya cerminan ya bahwa ada masalah ya di dalam diri kita sebagai bangsa ya. Beliau menyatakan bahwa ya Tuhan bukan orang Arab. Itu secara logika saya sudah salah itu ya. Masa Tuhan, kalau saya buat pertanyaan kalau gitu Tuhan orang mana? Berarti orang non Arab dong kan begitu ya. Dan mungkin juga kalau seandainya saya tanya lagi ya bukan orang mana-mana begitu kan. Salah juga itu. Soalnya nama Tuhan itu bukan orang gitu kan. Orang itu adalah makhluk, sementara Tuhan itu Khalik dengan makhluk tidak sama gitu. Jadi kalimat ini dan kata-kata yang dipilih oleh Pak Dudung ini ya saya tidak tahu nih ya. Ini keceplosankah kategorinya ya atau ketidaktahuankah atau kesengajaan? Tidak tahu saya nih. Belum tahu saya karena saya belum begitu akrab dengan beliau. Biasanya kita kalau begitu akrab kita tahu lah cara berpikir beliau ya.
Cuma bagi saya ya adanya pernyataan bahwa Tuhan bukan orang Arab ini ya memang ada agama-agama tertentu ya. Saya tidak usah sebutlah nama agamanya ya. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dia, Tuhan untuk bangsa dia dan Tuhan bukan untuk lain gitu kan, untuk bangsa lainnya. Tetapi kalau yang namanya Tuhannya orang Islam itu Tuhan sekalian alam gitu, tidak hanya Tuhan bagi manusia, tetapi juga Tuhan bagi makhluk-makhluk non manusia gitu kan. Lalu kenapa kok orang seperti Pak Dudung yang jabatannya Kepala Staf Angkatan Darat kok bisa bilang Tuhan bukan orang Arab? Makanya saya berdoa pakai bahasa Indonesia saja gitu kan. Nah kalau seandainya logika ini saya lanjutkan, kalau begitu nih, jika seandainya beliau ini adalah pimpinan tentara dunia gitu ya, tentara PBB, dia akan bilang ya, logikanya, teman-teman pasukan saya yang non Arab jangan berdoa dalam bahasa Arab gitu, karena Tuhan bukan orang Arab gitu kan. Ya jadi logikanya menurut saya tidak masuk ini ya. Padahal menurut saya ya seorang jenderal ya, sekali berjenderal ya,